pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Ibu absen dulu ya. Hari ini siapa yang nggak masuk? Ridho, Bu. Oh ya, kenapa Ridho? Katanya izin, ada keperluan keluarga. Oh ya, ada suratnya. Ada, Bu. Oh ya, siapa lagi? Udah, Bu. Oh ya sudah. Nah, apakah sudah siap untuk memulai pelajaran hari ini anak-anak? Siap, Bu. Nah ya, tulis, penggaris, dan perlengkapan yang dibutuhkan selama pelajaran silahkan diletakkan di atas meja. Dan semua hal yang tidak berkaitan dengan pembelajaran hari ini silahkan dimasukkan ke dalam tas masing-masing. Sebelumnya kan kita sudah selesai membahas tentang pola bilangan. Nah sekarang kita sudah memasuki bab baru. Di pertemuan sebelumnya kan sudah Ibu kasih tahu kan, sudah Ibu beritahukan materinya. Materinya tentang apa hari ini? Ayo. Sistem koordinat kartesius, Bu. Nah ya, hari ini kita akan membahas tentang sistem koordinat kartesius yang ada pada KD 3.2. Nah, sistem koordinat kartesius itu sendiri seperti apa? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan. Nah, yuk. Pokoknya dari buku yang saya pahami itu, sistem koordinat itu ada 2 garis yang saling tegak lurus yang dinamakan sumbu X dan Y, Bu. Oh ya, ada lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Sebuah sistem yang digunakan untuk memposisikan suatu titik pada bidang koordinat, Bu. Nah ya, dua-duanya sama-sama benar. Namun yang lebih jelasnya itu seperti ini. Koordinat kartesius itu digunakan untuk menentukan posisi atau titik dalam grafik yang dinyatakan dalam pasangan berurutan X, Y, di mana X-nya itu adalah garis horizontal dan Y-nya itu adalah garis vertikal, di mana X dan Y-nya itu saling tegak lurus. Nah, seperti itu ya. Iya, Bu. Nah, sebelum Ibu membagikan kalian LKS untuk dikerjakan bersama kelompok atau teman sebangkunya, Ibu akan memberikan pengantar tentang sifat-sifat titik X, Y yang ada pada tiap kuadran. Ibu tulis dulu ya. Iya, Bu. Nah, ini yang pertama, ini yang daerah sini, yang daerah kanan itu adalah kuadran 1. Yang selanjutnya di sini, yang sebelah kiri atas itu adalah kuadran 2, Ya, Bu. yang kiri bawah itu adalah kuadran 3, dan yang kanan bawah itu adalah kuadran 4. Nah, sifat-sifatnya yang kuadran itu tuh kuadran 1, X-nya itu nilainya positif. Nah, kuadran 1 itu X-nya positif di sini. Nah, selanjutnya itu Y-nya itu positif juga. Nah, yang selanjutnya di kuadran 2. Di mana yang di kuadran 2 ini kan X-nya bernilai negatif. Dan Y-nya itu bernilai Positif. Nah, selanjutnya yang kuadran ke-3. X-nya di kuadran ke-3 X-nya Negatif. Dan Y-nya juga Negatif. nah, ya. Nah, kuadran ke-4. Nah, kuadran ke-4 itu X-nya Positif. ya positif. Dan Y-nya itu Negatif. negatif. Ya.
Nah, sudah paham atau ada yang ditanyakan? Paham, Bu? Sudah, Bu. ada. Nah, Ibu punya LKS ya, yang digunakan kalian untuk bisa memahami konsep sistem koordinat kartesius. Nah, ini kalian kerjakan dengan teman sebangkunya dulu, ini Ibu bagikan. Nah, sudah dapat kan satu bangku satu ya? Iya. Nah, itu kalian kerjakan dulu. Kalian pahami dulu 5 menit dan 10 menit untuk mengerjakan. Sudah paham? Iya, Bu. Ya, silakan kerjakan ya. Nah, sudah apa belum anak-anak? Sudah, Bu. Ya, waktunya juga sudah habis. Nah, di situ kan di LKS yang Ibu berikan kan ada 3 soal. Yang soal pertama dan kedua, Ibu izinkan untuk membacanya di tempat duduk kalian masing-masing. Dan untuk yang soal ketiga itu Ibu ingin ada yang maju ke depan untuk menentukan titik pada bidang koordinat kartesius yang ada di depan. Ya, Bu. Siapa yang mau menjawab dulu yang nomor 1 dan kedua? Saya, Bu. Oh ya, kelompoknya Mbak Selena. Nomor 1 itu amatilah gambar bidang kartesius di bawah. Titik-titik pada bidang koordinat kartesius memiliki jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Coba sekarang amati posisi titik A, B, C, D, E, F, G, dan H terhadap sumbu X dan sumbu Y. Setelah itu tentukan koordinat titik-titik tersebut. Nah, jawabannya dari gambar di atas dapat ditulis posisi titik-titik, yaitu A. Titik A berjarak 6 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y. B. Titik B berjarak 5 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y. C. Titik C berjarak 3 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 4 satuan terhadap sumbu Y. D. Titik D berjarak 6 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y. E. Titik E berjarak 3 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 3 satuan terhadap sumbu Y. F. Titik F berjarak 6 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y. G. Titik G berjarak 4 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y. H. Titik H berjarak 6 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 3 satuan terhadap sumbu Y. Nomor 2, Bu. Ya, nomor 2 juga. Yang nomor 2, lihat kembali bidang koordinat kartesius pada nomor 1. Tuliskan koordinat titik pada koordinat kartesius tersebut beserta kuadrannya. Jawabannya, titik A 2,6 berada pada kuadran 1, titik B 5,5 berada pada kuadran 1, titik C min 4,3 berada pada kuadran 2, titik D min 5,6 berada pada kuadran 2, titik E min 3,3 berada pada kuadran 3, titik F min 5,6 berada pada kuadran 3, titik G min titik G 5,4 berada pada kuadran 4, titik H 3,6 berada pada kuadran 4. Sudah, Bu? Ya, silakan. Nah, ayo siapa yang nomor 3 yang mau menjelaskan? Saya, Bu. Ya, silakan Rayu. Soalnya dibaca, Bu. Nggak usah, sudah langsung kerjakan di depan. Langsung jawabannya ya. Yang perumahan itu kan titiknya 6,5, berarti ada di sini. Terus yang pemakaman itu min 5,2. Min 5, min 2 ya, Bu? Iya. Min 5,2 di sini. Terus yang pasar itu 4,3. Terus hutan min 8,5. Min 8,5. Jadi di sini ya, Bu. Iya. Yang tenda 1 itu 2,0. 2,0 berarti di sini. Terus yang pos 1 itu 2,5.
2,5. Sudah, Bu. Nah ya, silakan kembali ke tempat. Nah gini. Tadi dari pengerjaan dua teman kalian itu benar atau masih ada yang salah? Benar, Bu. Nah karena sudah benar, kita beri tepuk tangan. Ya. Nah bagus sekali. Tadi kan kalian sudah memahami konsepnya. Nah sekarang ibu akan beritahu langkah-langkah untuk menentukan titiknya. Nah, yang pertama kita harus mengetahui yang pertama itu untuk titik yang dinyatakan dalam koordinat kartesius itu selalu berurutan. X, Y. Jadi misal nanti ada soal titiknya itu ada di 3,2. Berarti dia itu yang 3 itu X-nya dan yang 2 itu adalah Y-nya. Ya, Bu. Selalu seperti ini. Nah, yang kedua, untuk menggambar titiknya kita mengetahui itu misal di sini ini berapa? 6,5. Jadi ini kita bisa tarik garis dulu dari titik ini, kita tarik garis sampai ke sumbu X. Jadi kan kita dapatnya 6. Terus nanti kita tarik garis lagi sampai titik ke sumbu Y. Jadi langkah-langkah yang kedua kita bisa tarik garisnya itu dari titik ke sumbu X yang pertama, yang kedua sama juga tarik garis ke sumbu Y. Nah dari sini ada yang ditanyakan? Saya, Bu. Ya silakan Lima atau bukan, siapa namanya tadi sudah? Jenny, Bu. Oh iya lupa, Jenny. Itu misal Y-nya yang di depan terus X-nya di belakang boleh, Bu? Gak boleh. Jadi bidang koordinat kartesius itu selalu berurutan kayak ini. Jadi nanti di soal itu ada titik 6,5. Nah berarti yang depan itu selalu X-nya dan yang belakang itu Y-nya. Jadi selalu berurutan kayak gitu. Oh iya, Bu. Nah ada lagi? Sudah. Oh ya. Nah materinya kita cukupkan sampai sini saja. Minggu depan kita akan tetap membahas tentang sistem koordinat kartesius, tapi kita membahas jarak antara dua titik pada bidang koordinat kartesius. Nah, untuk minggu depan ibu punya tugas buat kalian di rumah, bukan mengerjakan tugas di buku ya, tapi ibu mau kalian buat denah apapun itu, rumah kalian atau musola atau apapun yang ada di sekitar kalian itu, tapi nggak di kertas kayak gini. Ibu maunya kalian buat sendiri pakai alat-alat yang bisa digunakan di rumah. Ini ibu buat dari sumpit bekas. Nah ini belum selesai ya. Ini nanti ibu kasih apa benang atau apa, jadi sekiranya itu jadi membentuk seperti peta atau seperti bidang koordinat yang ada di sini tadi. Ini kan tadi ada perumahan, ada makaman, tenda, pos gitu kan. Jadi kalian bisa buat kayak gini bersama teman sebangku kalian. Ada yang ditanyakan? Saya, Bu. Ya, silakan. Berarti misalkan gini ya, Bu, misalkan jarak rumah saya sama pasar gitu ya, Bu ya. Seperti itu, Bu. Iya, kalian bisa tulis nanti di sini rumah kalian. Nah, di sini pasarnya. Atau di sini nanti ada musola gitu. Oh, iya, jadi Bu. kalian sekreatif mungkin seperti apa nanti dikumpulkan minggu depan. Iya, Siap, Bu. Siap. Jangan lupa ya untuk mengumpulkan tugasnya yang tadi Ibu sebutkan. Terus juga mempelajari pelajaran materi selanjutnya di pertemuan berikutnya yang tadi Ibu jelaskan itu tentang jarak antara dua titik pada bidang kartesius. Nah, untuk mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Silahkan ketua kelas memimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sudah ya. Jangan lupa belajar, jaga kesehatan, tetap semangat, dan juga jangan lupa bahagia. Nah, sampai di sini dulu pelajaran dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.